Parenting atau pola asuh memiliki peran yang sangat besar dalam pembentukan karakter anak. Parenting bukan hanya sekedar merawat, tetapi parenting adalah menyiapkan dan membentuk anak untuk menjadi pribadi yang baik, baik itu secara fisik, psikis, emosional, maupun moral. Di dalam Islam sendiri memiliki pola asuh yang menerapkan tuntunan dalam Al-Quran dan keteladanan Rasulullah yang disebut sebagai prophetic parenting. Jadi, prophetic parenting merupakan pengasuhan pada anak untuk membentuk karakter anak baik dari sejak dilahirkan hingga mencapai usia balik atau dewasa yang berpedoman dari ajaran Rasulullah dan di dalam Al-Quran. Tujuan prophetic parenting yaitu membentuk anak menjadi pribadi muslim yang beriman, berakhlak, dan bermanfaat bagi sesama. Dalam prophetic parenting terdapat beberapa aspek, yaitu yang pertama, menampilkan suri teladan yang baik. Orang tua, terutama ibu, adalah madrasah pertama bagi seorang anak. Artinya, anak belajar banyak hal dari apa yang ia lihat di rumah. Anak cenderung meniru perilaku dari orang tuanya, karena orang tua adalah sosok yang paling sering mereka amati dan paling besar pengaruhnya terhadap pembentukan kepribadian. Oleh karena itu, menjadi teladan yang baik yakni memastikan bahwa perilaku kita sejalan dengan nilai yang ingin kita tanamkan. Aspek yang kedua yaitu mencari waktu yang tepat untuk memberikan pengarahan. Memberi nasihat kepada anak tidak cukup hanya dengan kata-kata saja, tetapi juga harus mencari pada waktu yang tepat. Orang tua perlu memahami bahwa kapan dan bagaimana mereka berbicara itu bisa menentukan apakah anak mau mendengarkan nasihat dari kita atau justru menolak. Waktu-waktu yang ditentukan yaitu yang pertama adalah saat dalam perjalanan. Yang kedua yaitu pada saat waktu makan. Dan yang ketiga yaitu pada saat anak sakit. Aspek yang ketiga yaitu bersikap adil dan menyamakan pemberian untuk anak. Salah satu prinsip yang penting yang diajarkan oleh Rasulullah adalah keadilan. Anak yang merasa diperlakukan dengan adil akan tumbuh dengan hati yang tenang, lebih mudah bersyukur, dan lebih siap untuk berbakti kepada orang tua. Sebaliknya, ketidakadilan seperti mungkin sering memuji satu anak dan mengabaikan yang lain bisa melukai hati anak tanpa disadari. Maka berlaku adil bukan berarti memberi sama rata atau sama persis, tetapi memberi sesuai kebutuhan dan dengan kasih sayang yang setara. Aspek yang keempat yakni menunaikan hak anak. Menunaikan hak anak bisa disimpulkan bahwa orang tua telah menunaikan hak anak secara fisik maupun secara psikis. Fisik di sini maksudnya adalah orang tua memberi makanan dan tempat tinggal yang layak untuk anak. Dan secara psikis, yaitu orang tua mencurahkan kasih sayang dengan mencium, memeluk, membelai, serta mengusap anak. Dalam Islam terdapat 5 macam hak dasar anak, yaitu yang pertama, pemeliharaan hak agama, kemudian yang kedua, kehormatan dan nasab, yaitu yang ketiga, hak pemeliharaan jiwa, hak yang keempat yaitu hak pemeliharaan akal, dan hak yang terakhir yaitu yang kelima, hak pemberian harta. Aspek yang kelima yaitu mendoakan anak. Melalui doa, rasa sayang itu akan semakin tumbuh dan rasa cinta kasih akan semakin tertanam. Doa merupakan salah satu cara orang tua menitipkan harapan dan kasihnya kepada Allah SWT, yakni zat yang lebih mampu menjaga anak daripada siapapun. Kemudian, aspek yang keenam yaitu membantu anak untuk berbakti dan mengajarkan kebaikan. Artinya, orang tua perlu menyiapkan suasana dan kebiasaan yang mendorong anak untuk melakukan kebaikan. Membantu anak berbakti juga berarti tidak menciptakan suasana yang menakutkan. Jadi, anak akan tumbuh dalam suasana yang penuh cinta, kemudian juga penuh penghargaan, agar anak lebih mudah memahami makna ketaatan. Aspek yang ketujuh atau yang terakhir yaitu tidak muka marah dan mencela. Orang tua dalam berkata dan bersikap
itu harus memberikan contoh yang baik, sehingga jangan sampai kita itu mencela kepada anak. Rasulullah juga tidak pernah mencela anak-anak. Rasulullah bahkan melarang kita untuk mencela anak, karena anak merupakan cerminan dari diri kita sendiri. Jadi ketika kita mencela anak, secara tidak langsung kita mencela diri kita sendiri. Kemudian ada 3 tahapan pengasuhan dalam prophetic parenting. Yang pertama yaitu pada usia 7 tahun pertama. Orang tua menanamkan kasih sayang dan rasa aman. Jadi pada fase ini anak itu diajak untuk mengenal cinta, kemudian kelembutan dan kebaikan melalui teladan, bukan perintah, seperti itu. Kemudian fase yang kedua yaitu 7 tahun setelahnya, yakni usia 7-14 tahun, anak mulai diajarkan bentuk tanggung jawab dan kedisiplinan. Orang tua menjadi contoh dalam menjalankan aturan, kemudian membimbing dengan konsisten dan membiasakan perilaku baik melalui pembiasaan sehari-hari. Kemudian di fase yang ketiga, yakni pada usia 14-21 tahun, peran orang tua sedikit bergeser dari yang menjadi pendamping menjadi sahabat. Jadi anak di sini itu diajak untuk berdialog, kemudian dihargai pendapatnya, kemudian diarahkan untuk memahami dan memegang nilai moral dengan kesadaran diri. Jadi setelah anak dewasa, hubungan antara orang tua dengan anak itu menjadi lebih setara. Jadi dalam prophetic parenting itu tidak hanya membentuk anak menjadi cerdas atau mandiri, tetapi juga membuat anak menjadi pribadi yang berakhlak dan juga berkarakter kuat. Anak bukan milik kita sepenuhnya. Mereka itu hanya titipan. Tugas kita itu bukan mencetak versi terbaik dari diri kita, tetapi menuntun mereka untuk menjadi pribadi yang baik, mandiri, dan beriman. Sekian dari saya, bye-bye.